Salam berkat Tuhan selalu berlimpah bagi hidup kita. Saudara-saudari, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Santapan Jiwaku. Pada hari ini kita semua bersama-sama memperingati hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Jikalau kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini kita merayakan peringatan Hati Maria yang tak bernoda. Dan pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ketika mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau perbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada perayaan hati tak bernoda Santa Perawan Maria, kita ingin belajar dari hidup seorang Maria. Pengalaman Maria yang kita dengar hari ini itu bukan merupakan pengalaman baru yang ia rasakan betapa pedihnya ketika ia mencari Yesus. Pengalaman pertama pun, ya, ketika ia mendapat kabar dari Allah melalui malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung putra Allah. Sesungguhnya di situ pun hati Maria mengalami satu dilema, satu kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Maka waktu itu malaikat mengatakan, "Hai Maria, jangan takut. Jangan takut, sebab Tuhan bersamamu." Dan apa yang Maria lakukan? Ketika ia menyadari bahwa ini adalah rencana Bapa, maka rencana ini hanya bisa dijawab ketika Maria melalui satu proses persiapan, proses pemenungan. Ia bertanya pada hati kecilnya, bagaimana misteri ini terjadi? Lalu ia mengatakan, "Ya, terjadilah padaku menurut perkataan." Penyerahan diri Maria kepada Allah itu merupakan satu hasil keputusan dari hati yang siap untuk memberikan dirinya bagi Allah dan dari hati yang siap untuk menerima Allah dalam hidup. Dan tentu kita harus membuka hati kita untuk memahami misteri Allah. Dan hari ini pun ketika juga kelahiran, ketika Maria mempersembahkan Yesus dalam bait Allah, kita mendengar juga bagaimana Simeon mengatakan bahwa anak ini akan menjadi perbantan dan segala macam. Sesungguhnya hati Maria waktu itu sangat sedih. Dan pada hari ini juga, ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pada perayaan Hari Raya Paskah, pada saat pulang, Maria sampai di tempatnya, sampai di rumah itu menemukan Yesus bersama-sama. Nah, apa yang terjadi? Mereka kembali mencari Yesus dan menemukannya setelah 3 hari. Anda membayangkan pada zaman ini,
Anak baru sehari saja hilang, sudah dilaporkan kepada RT, RW, polisi, dan dibuat pengumuman dicari kemana-mana dan penuh kecemasan. Apalagi 3 hari yang ada di pikiran kita bahwa dia sudah hilang, atau dia sudah mati, atau semangat. Begitu banyak pikiran-pikiran yang mengacau hidup kita, hati kita. Dan bahkan kita pun zaman ini, anak kita kalau sehari saja hilang, mungkin pergi bermain, pulang, pasti dimarahin. Kamu begini, aduh begitu banyak hal yang kita katakan. Bahkan mungkin dipukul. Saudara-saudari, coba kita lihat apa yang dilakukan Maria ketika ia mencari Yesus selama 3 hari dan menemukan. Apakah ia memarahi Yesus, memukul Yesus, merajam Yesus dengan segala macam cara? Tidak. Tetapi ia di dalam cinta sejatinya, ia menemukan kasih yang begitu luar biasa untuk belajar dari suatu pengalaman bahwa mengasihi jauh lebih besar daripada kita harus memperkarakan masalah ini. Makanya Maria, Injil Lukas mengatakan, Maria menyimpan segala perkara dalam hidup. Kenapa? Ia tidak mau mempermasalahkan perkara ini, atau ia tidak memperkarakan masalah ini. Tetapi ia ingin merenungkan misteri Allah, dan ia memberikan yang terbaik untuk menutupi perkara atau masalah ini dengan asuhannya. Kita tahu Injil sesungguhnya mengatakan bahwa anak ini terus bertumbuh menjadi besar dan penuh hikmat dan penuh kebijaksanaan. Dan semua itu atas bimbingan siapa? Tentu Maria selalu berada sebagai ibu, yang selalu berada bersama Yesus. Bahkan kita tahu sampai akhir penyaliban pun Maria selalu berada bersama Yesus. Sampai Yesus naik ke surga pun Maria selalu bersama Yesus di dalam diri para murid. Kenapa? Ia terus ingin bersama Tuhan dalam diri setiap orang. Pembelajaran yang kita lihat dengar hari ini dalam misteri hati Maria tak bernoda, bahwa kita jangan mengotori hidup kita, hati kita dengan begitu banyak masalah-masalah yang kadang-kadang membuat kita menjadi emosi, dendam, iri hati, cemas, khawatir. Banyak orang yang tidak mampu memaafkan. Kenapa? Ia mempunyai hati yang penuh dengan dendam. Ia memenjarakan dirinya dengan segala permasalahan itu. Orang tidak mampu memaafkan sama dengan ia hidup di dalam penjara. Ia hidupnya tidak damai. Ia hidup tidak tenang. Ia hidup tidak di dalam kasih. Oleh karena itu saudara-saudara, belajar pada Maria untuk bisa mengalami hati yang penuh kesucian, hati yang kudus, hati yang tak bernoda. Kita harus siap untuk membuka hati kita, membiarkan Allah tinggal, dan Allah menguduskan hati kita, diri kita. Dan kita harus siap untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah seperti Maria. Dan setiap saat kita harus siap mengatakan ya kepada Allah. Ya Allah, terjadilah padaku, terjadilah rencanamu, terjadilah kehendakmu dalam hidupku. Maka hidupku akan seturut dengan kehendakmu. Di situ kita akan menemukan bahwa kita hidup di dalam naungan dan kasih Tuhan. Semoga berkat Tuhan hari ini dan semoga berkat doa Santa Pramaria yang akan selalu menjadi ibu kita, ibu yang selalu menuntun dan menjaga kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.